Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan Jepang itu sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi, ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia, dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari, setelah berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita untuk menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bu, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya mempunyai kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah menyerah terhadap Sekutu. Saya mendengar pagi ini dari radio TV London. Oleh kerana itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan Indonesia. Itu adalah kabar yang menggembirakan untuk kita semua. Tetapi, yang saya bingungkan adalah Anda membicarakan tentang kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu maksudnya apa? Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena telah menyerah terhadap Sekutu. Sedangkan Sekutu belum seluruhnya menguasai negeri kita. Baiklah, saya mengerti. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan kita ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera mempromosikan kemerdekaan Indonesia? Benar, Jepang sudah tidak berwenang lagi di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan hasil Anda tidak? Karena ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk mempromosikan kemerdekaan Indonesia. Yang dikatakan Bung Syahrir itu benar. Kemerdekaan adalah hak rakyat yang harus diproklamasikan. Oleh karena itu, kita harus segera pergi ke kediaman Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memutuskan hubungan dengan pihak Jepang. Bagaimana semua? Apakah setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi diproklamasikan oleh PPKI. Mengapa kau berpendapat demikian, Sobat? Karena PPKI adalah badan penduga Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak berbagai bentuk hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan kitalah hanya kita yang akan mengisinya sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lain akan memerintahkan golongan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan Jepang. Keesokan harinya, tanggal 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir, Khairul Saleh, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dengan maksud untuk menyampaikan hasil-hasil rapat. Assalamualaikum, Bung Karno, Bung. Salam. Maaf Bu, apakah Bung Karno ada? Kami ingin bertemu dengannya. Kang Mas ada keperluan apa? Begini Bu, ada hal penting yang ingin kami sampaikan kepadanya. Oh, kalau begitu silakan masuk. Sebentar, saya panggilkan Kang Mas dulu ya. Kang Mas, kalau ada yang datang mencari. Iya, siapa Bu? Para pemuda datang mencari, ingin bicara penting katanya. Baiklah.
Iya, silakan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar kabar berita jika Jepang menyerah karena sekutu. Maka dari itu, kami bersama golongan pemuda melakukan rapat tadi siang dan hasilnya setuju agar Soekarno dan Muhammad Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan ini dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas ini dalam rapat PPKI, karena PPKI adalah badan yang dibentuk oleh Jepang. Kemerdekaan Indonesia harus berasal dari usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu. Memang seharusnya kita membicarakan ini dalam rapat PPKI. Karena PPKI lah yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji Jepang? Kekuatan segelintir ini tak akan mampu menghancurkan armada Jepang. Coba kalian perlihatkan kepadaku. Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan anak-anak dan perempuan jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan itu? Dan bagaimana cara kita berdiri tegak di atas kemerdekaan itu sendiri? Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan yang telah diderita oleh rakyat selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita selama ini, Bung. Baiklah, tetapi beri saya waktu untuk berundingkan ini dengan para golongan tua. Baiklah kalau begitu, kami mohon undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah yang kesal. Kemudian Bung Karno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini, Bung? Para pemuda sudah menuntut kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semua ini dengan matang. Tentunya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang ingin kembali menguasai negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan akan dilaksanakan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Iya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus bisa melihat ke masa depan agar bisa mempersiapkan semuanya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Berarti kita semua sudah sepakat. Baiklah, kita semua sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana untuk memujuk Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Akhirnya, mereka memutuskan untuk membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, tampaknya golongan tua tidak menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar atas semua ini. Benar sekali. Apakah ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk keluar dari Jakarta dengan tujuan agar mereka terjauh dari pengaruh Jepang? Bagaimana kita akan mengasingkan mereka, Bu? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Karawang? Tempat ini merupakan markas peta yang dipimpin oleh Sudanto Sudono dan letaknya di bawah komando peta Purwakerta yang memiliki hubungan erat dengan Daedan di Jakarta. Bagaimana semuanya? Apakah setuju? Setuju. Oleh karena itu, mari kita melakukannya malam ini. Para pemuda pun setuju dengan ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju ke Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Iya, ada apa? Jadi gini, Bu. Apanya? Ya, ada apa ini?
Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Soekarno, Hatta, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas perancangan ini, Bung. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. Bukankah hal ini sudah dikatakan oleh Soekarno? Hal ini akan kita bahas di sidang PPKI nanti. Kenapa harus menunggu PPKI, Bu? PPKI adalah lembaga buatan Jepang. Kami ingin merdeka tanpa bantuan tangan Jepang. Pendapat ini benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena kita masih membutuhkan Jepang. Bagaimana jika yang dikatakan Jepang itu hanya janji manis belaka? Apa yang akan kita lakukan? Apakah harus selamanya kita menunggu Jepang? Kemerdekaan harus segera kita proklamasikan sekarang juga demi rakyat-rakyat Indonesia yang telah dijajah di tanahnya sendiri. Sekarang saatnya, Bu, kita berhak bebas. Tenang semuanya. Mari kita bicarakan ini semuanya dengan kepala dingin. Tolong lepaskan ikatan di tangan Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, mari kita bicara. Saya mengerti perhitungan Anda berdua tentang masalah proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar dan saya mendukung mereka. Tapi apakah ini semua mungkin untuk kita lakukan? Tentu mungkin, Bung. Asalkan kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta saat ini sedang menyusun strategi pertahanan. Lagi pula, Jadi, bagaimana Bung Karno? Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Ini Bung. Sabo, mana kacamata Hambo? Oh iya, ini Bung. Oke, terima kasih. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok, dikawal oleh peta untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan Indonesia tidak boleh ada campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Ya, kita akan melakukannya besok pagi. Baiklah. Bagaimana kita membicarakan tentang naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Jepang tak akan mengizinkan kita. Apalagi jika mereka tahu kita akan merumuskan proklamasi. Kita akan ke rumahnya malam ini. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar, saya panggilkan dulu. Selamat datang. Ada apa, Bung? Maaf mengganggu waktu Anda. Kami membutuhkan tempat untuk melaksanakan perencanaan kemerdekaan yang dilaksanakan pada esok hari. Baiklah, kalau begitu silakan masuk. Oke, silakan duduk. Adakah pena dan kertas? Baik, akan saya ambilkan.
Jadi, bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh PPKI, karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Adakah di antara kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang ada saat ini, ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa bangsa Indonesia. Berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya juga setuju. Dan saya mengusul, bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia? Ya, sudah bagus. Jadi, bagaimana para hadirin? Setuju. Saya Malik, tolong Anda ketik teks proklamasi ini. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Mari ikuti saya. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Para anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Meda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu, sudah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Iya, terima kasih juga kepada Gusti Allah yang telah mempermudah jalan kita untuk memproklamasikan bangsa kita ini. Oh iya, apakah sudah ada rencana bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera besok yang akan diiringi oleh lagu Indonesia Raya, karya Supratman. Oh iya Mas, lupa. Tolong juga Ibu jahitkan bendera merah putih untuk dikibarkan besok. Baiklah Mas, akan Ibu kerjakan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Trimurti, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa. Siap Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Baiklah, laksanakan. Siap Bung. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara sekalian untuk datang ke sini dalam menyaksikan peristiwa maha penting. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia kita berjuang untuk merdeka. Gelombang aksi dan menyusun kekuatan sebagai cita-cita kemerdekaan Indonesia. Semalam, kami para pemuda rakyat Indonesia berbagai penjuru bergabung untuk melaksanakan dan memusyawarahkan proklamasi kemerdekaan manusia. Inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api semangat revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad ini. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dalam tempo
yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Lurus, langkah tegak maju, jalan. Bendera siap. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Sungguh